Jadi Ibu ada peraturan sebelum kita belajar. Yang pertama, Ibu tidak mau ada yang berbicara dengan temannya ketika Ibu sedang menjelaskan. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, yang kedua, kalau Ibu suruh kerja tugas, tugasnya dikerjakan sesuai instruksi Ibu. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Selanjutnya kita bernyanyi dulu. Berdiri semua. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Silakan duduk kembali. Jadi, apa tujuan kita menyanyi sebelum kita mulai belajar? Supaya kalian semangat dan supaya kalian tidak lupa dengan dasar negara kita, yaitu apa? Pancasila. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau kasih lembar soal dulu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Yang sudah boleh dikumpul. Bagaimana tadi soalnya? Susah? Tidak, Bu. Sudah semua belajar ya? Ya. Nah, Ibu mau tanya, di mana daerah tempat tinggal kalian? Kita sekarang tinggal di mana? Makassar. Makassar. Iya, sekarang kita tinggal di Makassar. Nah, ada yang tahu aturan apa yang ada di daerah tempat tinggal kita sekarang? Seperti contohnya ikut membantu kerja bakti. Ada yang bisa
mau tanya lagi. Adakah aturan adat yang kalian ketahui di daerah tempat tinggal kita sekarang? Ada. Apa contohnya? Tabe. Iya, contohnya kalau kita lewat di depan orang tua harus bilang Tabe. tabe. Atau permisi, Bu. Iya, kata lain dari tabe itu permisi. Apa akibatnya kalau kita tidak menghargai aturan tersebut? Dikucilkan. Iya, dikucilkan. Apalagi tidak dihargai? Tidak Tidak dihargai. dihargai. Sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu. Berdiri semua.
waktu. Wanda terlambat ke sekolah dan Wanda juga tidak membersihkan kamarnya. Sekarang ibu mau tanya, apa akibatnya jika Wanda tadi mengulangi kesalahannya? Mendapat hukuman. Iya, kalau dia mengulangi kesalahannya kembali, dia akan mendapatkan Hukuman. atau sanksi. Selanjutnya kita akan membaca bersama-sama. Hasnia, mohon dibaca dengan keras. Bu, aturan dan norma. Aturan dan norma memiliki makna yang hampir sama. Aturan dan norma merupakan panduan sebagai pengendali tingkah laku masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan tertib. Aturan biasanya tertulis, ada hukuman apabila melanggar aturan. Norma biasanya tidak tertulis, sanksinya berupa teguran dari masyarakat. Iya. Hadiati lanjutkan. Aturan di rumah. Aturan di rumah dibuat oleh orang tua agar suasana rumah menjadi tertib dan teratur. Aturan di setiap rumah berbeda-beda. Aturan di rumah biasanya tidak tertulis. Setiap anggota di rumah wajib mematuhi aturan keluarga. Jika melanggar, kita dapat teguran dan dinasihati oleh orang tua. Jika aturan tersebut dilanggar terus-menerus, maka kamu dapat memperoleh hukuman. Iya. Selanjutnya Nurhafidah. Contoh aturan di rumah. 1. Merapikan tempat tidur. 2. Pamit sebelum keluar rumah dan mengucap salam sebelum masuk rumah. 3. Berbicara santun kepada anggota keluarga yang lain. 4. Merapikan mainan setelah digunakan. Selanjutnya Nurlaila. Aturan di sekolah. Aturan di sekolah disebut tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah dapat dibuat oleh pihak sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru. Tata tertib di sekolah dibuat secara tertulis. Kita dapat melihat tulisan tata tertib sekolah di dinding kelas atau perpustakaan. Tata tertib dibuat agar kegiatan belajar menjadi terasa nyaman. Tata tertib sekolah harus ditaati oleh semua siswa. Siswa yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, nasihat, skor, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan siswa. Iya. Selanjutnya Suci. Contoh aturan di sekolah. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Memakai seragam sesuai jadwal dengan rapi. 3. Menjaga kebersihan kelas, salah satunya dengan melaksanakan piket. 4. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Selanjutnya Maya. Aturan di lingkungan sekolah. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumahmu. Tetangga dapat dikatakan orang terdekatmu. Ada aturan tertulis dan tidak tertulis di lingkungan sekitar. Setiap daerah memiliki norma dan aturan yang berbeda. Kita harus menghormati aturan yang berlaku di daerah setempat. Jika kita mematuhi aturan, maka lingkungan sekitar akan menjadi tertib dan damai. Selanjutnya Hadiati. Contoh aturan tertulis di lingkungan sekitar. 1. Kamu warga harus melapor kepada ketua RT. 2. Larangan membuang sampah sembarangan. 3. Kamu warga harus membuka kaca kendaraan untuk pemeriksaan tugas. 4. Pengendara harus berjalan pelan-pelan saat lewat karena banyak anak kecil. Nah, yang terakhir Nurhafidah.
Tetapi sebelumnya Ibu mau bagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok pertama itu Hasnia dan Maya, kelompok 2 Adianti dan Suci, dan kelompok 3 Nurhafida dan Nurlela. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugasnya. Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Iya, sebentar. Yang lain apa ada kesulitan? Yang ini Bu, gambar apa ini? Itu gambar bergotong royong di lingkungan. Sudah semua? Sudah Bu. Sudah. Ya. Kelompok berapa dulu yang mau presentasikan? Ayo Bu, kelompok 3. Ya, kelompok 3 coba dibacakan hasil kerjanya. Berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Nurhafida dan Nurlela, yaitu dari LKPD kami, apa sanksi untuk pelanggaran berikut? Hubungkanlah pelanggaran dengan sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan berikut. Tugas LKPD kami yaitu saling memasangkan hak serta pelanggaran yang dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Pertama, meletakkan seragam kotor di sembarang tempat. Kita akan dinasihati Ibu. Kemudian terlambat mengembalikan buku perpustakaan pasangannya, yaitu membayar denda. Kemudian berjalan melewati tetangga tanpa mengatakan tanpa permisi, pasangannya dinasihati tetangga. Terakhir, terlambat datang ke sekolah, dinasihati guru. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, kalian sudah dengar tadi jawaban dari kelompok 3. Menurut kalian apakah masih ada yang salah? Benar. Ya, jawaban dari kelompok 3 sudah benar.
semua. Sekarang selanjutnya siapa lagi yang mau Nah, Ibu, saya. Ya, silakan kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2. Tugas kami tentukanlah jenis aturan pada gambar di bawah ini sesuai dengan tabel yang disediakan. Gambar pertama, siswa membersihkan kelas. Aturan atau norma di sekolah. Gambar kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Aturan di lingkungan sekitar. Gambar 3, ibu dan anak yang sedang mencuci piring. Aturan atau norma di rumah. Sudah Bu, terima kasih. Ya, jawaban dari kelompok 2 sudah benar semua. Selanjutnya kelompok 1. Baik Bu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Adapun pertanyaannya yaitu sebutkan masing-masing 3 contoh aturan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Contoh aturan di rumah yang pertama yaitu tidak boleh membuang-buang sampah di sembarang tempat di rumah. Wajib bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Tidak boleh boros listrik. Dan di sekolah yaitu memakai seragam sekolah, tidak terlambat ke sekolah, dan menghormati guru. Dan di lingkungan sekitar yaitu bergotong royong, tidak membakar sampah sembarangan, dan tidak membuang sampah di sungai. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, jawaban dari kelompoknya sudah benar semua. Sebelum lanjut, Ibu mau kasih aja tepuk semangat dulu. Ikuti Ibu ya. Ya, Tepuk Bu. semangat. Semangat. Nah, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Nah, tadi kalian sudah kerjakan lembar kerja peserta didik. Sekarang Ibu kasih kesempatan. Apa ada yang ingin bertanya dari materi kita hari ini? Ya, Ibu rasa semua sudah mengerti materi kita. Jadi sekarang dari pembelajaran kita hari ini yaitu aturan dan norma adalah panduan kita sebagai pengendali tingkah laku masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan tertib. Aturan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar harus kita patuhi. Aturan tertulis yang kita langgar akan diberikan hukuman berupa sanksi. Sedangkan norma atau aturan yang tidak tertulis biasanya sanksinya adalah sanksi sosial. Ibu mau tanya, apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Aturan dan norma. Kita sudah belajar aturan dan norma di mana? Di sekolah, di rumah, dan lingkungan sekitar. Ya, kita sudah belajar aturan dan norma di rumah, di sekolah, Sekolah dan lingkungan sekitar. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang aturan dan norma? Senang. Ya, kalian sudah belajar aturan dan norma, jadi Ibu harap kalian tidak melanggar aturan dan norma di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyi terlebih dahulu lagu Ampar Ampar.